al-mal al-mustafad. Jadi harta yang berkembang sebetulnya. Sama ketika kita punya emas, harta yang al-mustafad. Mustafad itu artinya hartanya nambah, 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 nambah gitu. Itu logika awalnya, logika dasarnya kan begitu. Ketika investasi kan berarti kan nambah, nambah, nambah. Nah, tapi kalau logika yang maaf, maaf apa namanya sebenarnya agak agak keliru, maaf, dia ketukar. Yang pertama itu, apa namanya investasi yang pertama tadi itu almal al-mustaghallat ya, almal al-mustaghallat. Itu analoginya seperti kita punya punya ini sewaan ya, katakanlah bisa itu bentuknya apa apartemen atau kos-kosan gitu ya. Jadi kita punya kos-kosan. Nah, kos-kosannya tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungan dari kos-kosannya itu setiap mencapai nisab ya. Kalau seandainya setahun itu sudah mencapai 80 juta katakanlah demikian, maka wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu namanya al-mal al-mustaghallat. Harta asalnya tetap tapi hasilnya yang dizakati. Nah, maka demikian juga sama. Ketika kita punya saham, sahamnya bukan satu, tapi saham di 10 perusahaan, dihitung semua. Keuntungan dari saham itu ketika kita beli awal, ya ketika kita beli di tahun itu, di tahun tersebut. Ya ketika kita ketika kita beli, katakanlah belinya 5.000. Ketika pas di tahun tersebut, oh nambah, ya nambah harga sahamnya ini jadi misalnya 7.000, maka 7.000 itu selisihnya itu di apa namanya ditambah dengan dividen kita. Jadi selisih harga itu ditambah dengan dividen yang kita terima. Nah, kalau itu sudah mencapai 80 juta dalam 1 tahun, ya jadi selisih ya capital gain tadi, selisih harga yang kita dapat dari saham itu ditambah dengan dividen, kalau lebih dari 80 juta, maka itu sudah terkena zakat 2,5%. Itu adalah al-mal al-mustaghallat. Jadi harta asal tetap. Tadi seperti analoginya seperti kita punya kos-kosan ya, punya apartemen, punya flat apartemen atau punya apa namanya itu kos-kosan gitu ya. Atau kita punya mobil disewakan untuk kerja sama demikian. Nah, yang kedua adalah apa namanya harta yang al-mustafad. Kebalik tadi, maaf ya, Mbak Priska. Mustafad itu harta yang bertambah-tambah terus karena kita seperti orang jual beli, itu al-mustafad. Kita jual baju, baju dijual terus begitu al-mustafad. Nah, ini masuknya al-mustafad seperti barang dagangan. Barang dagangan itu al-mal al-mustafad, ya. Al-mal al-mustafad. Emas juga al-mal al-mustafad. Perak al-mal al-mustafad. Jadi itu zakatnya sama seperti barang jualan, atau bahasa syariahnya adalah al-urudut tijarah. Urudut tijarah, barang dagangan yang dipajang gitu ya. Urud itu pajangan, tijarah itu dagangan. Jadi seperti zakatnya barang dagangan yang dipajangkan. Nah, jadi kalau kita punya baju di sebuah toko dan baju ini selama setahun itu mengendap di toko kita, selama setahun mengendap ya, plus keuntungan. Nah, plus keuntungannya, maka itu dizakati 2,5%. Cari baju-baju mana yang masih mengendap selama setahun itu. Oh, baju ini masih selama setahun mengendap nih. Yang ini baru beli, nanti berarti tahun depan lagi. Tapi kalau kejual ya berarti kan ambil keuntungan. Jadi zakatnya adalah baju yang mengendap selama setahun di toko kita ditambah dengan keuntungan, kalau mencapai nisab 80 juta, maka terkena zakatnya 2,5%. Artinya sama aja di zakat juga demikian. Saham yang mengendap selama setahun di akun kita, ya jadi pertama adalah kita bagi dua dulu tuh. Mana saham yang mengendap selama setahun, mana saham yang sudah berubah yang belum setahun. Nah, itu di apa namanya dipisahkan dulu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya keuntungan. Nah, jadi keuntungan jual beli saham itu dihitung juga. Jadi harta saham kita yang mengendap setahun, untuk yang jual beli nih ya, mengendap setahun itu berapa nilainya, plus dengan keuntungan yang kita peroleh selama setahun berapa. Kalau lebih dari nisab,
lebih dari 85 gram emas nilainya selama setahun, maka dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini menurut dari fatwa Muktamar Islam di Qatar ya. Nah, kemudian ini sebenarnya yang pertama tadi kita kembali ke saham investasi atau yang efek tadi ya. Yang almal al-mustagholat. Jadi sebenarnya rumusnya ada almal al-mustagholat dengan almal al-mustafad. Nah, itu bedanya. Almal al-mustagholat dengan almal al-mustafad. Nah, kita kembali ke pertama tadi. Misalnya begini, boleh nggak itu sebenarnya jika memang di sebuah wilayah tersebut, di sebuah negara tersebut, tidak disediakan kewajiban zakat per lembar sahamnya. Sebetulnya yang pas itu adalah seperti di Kuwait, Mbak Friska. Karena apa? Karena di sebuah saham kita itu, di sebuah saham kita itu sebetulnya itu ada kewajiban zakat perusahaan. Jadi bukan hanya keuntungan, kalau menurut saya sendiri ya, bukan hanya keuntungan saja yang kita zakati ketika kita punya saham investasi. Kenapa? Karena di sebuah saham kita itu adalah ada kewajiban zakat perusahaan di situ yang belum ditunaikan oleh si perusahaan. Ya, maka sebetulnya di sini disebutkan dalam fatwanya itu, misalnya nih, idza lam tuzakka asyarika amwaluha li ayyi sababin min asbab fal wajib 'alal musahimina zakat ashamahum. Fa idza istata'a al musahim ay yu'arifu min sababi syarika ma yakhussu ashamahum zakat law zakat syarika amwaluh. Sebenarnya di sini disebutkan kalau perusahaan itu tidak dibayarkan zakat perusahaannya, maka kewajibannya itu jatuh kepada pemilik saham. Nah, nah, ketika pemilik saham bisa mengetahui, nah tadi saya katakan, bisa mengetahui berapakah kewajiban zakat per lembar sahamnya, maka itulah sebetulnya yang paling pas. Itulah yang paling pas. Tadi ketika zakat perusahaannya berapa, dibagi jumlah sahamnya berapa, ketemu per lembar sahamnya berapa, kali dengan kepemilikan sahamnya dia. Itu yang paling pas, yang paling sesuai. Tetapi di sini, idza lam yastati al-musahim ma'rifatu dzalik. Ketika seorang pemilik saham tidak mengetahui berapa kewajiban zakat dari saham PTA itu, karena dia nggak tahu gimana cara ngitung zakat perusahaannya gimana, berapa aset lancar, aset tetap dan sebagainya, liability-nya nggak ngerti, maka tadi zakatnya adalah menggunakan zakat apa tadi, capital gain, ya selisih harga dari yang kita beli di awal plus dengan Riya'us sahmu as-sanawi, keuntungan saham selama setahun, baru dikali dengan 2,5%. Jadi sebenarnya yang paling pas itu adalah kita mengetahui berapa kewajiban zakat per lembar saham. Ini udah ada di kita, sudah ada kalau nanti baca di websitenya Basta sudah ada itu list ya, list kewajiban zakat per lembar sahamnya yang sudah kita hitungkan di tahun 2022. Jadi tinggal nanti dikalikan dengan itu aja. Cuman ini belum official. Belum official tapi boleh untuk digunakan oleh para pemilik saham untuk menjadi rujukan berapakah kewajiban zakat per lembar saham yang teman-teman miliki atau Bapak Ibu sekalian miliki. Itu mungkin Bu Friska pertama. Monggo berikutnya barangkali ada yang mau digali. Mas Jawa ini udah lengkap banget yang baru. Jadi saya juga baru tahu ternyata sudah ada kajian di Indonesia untuk yang per lembar saham masing-masing itu ya Pak Hasbi ya. Wah ini boleh teman-teman nanti bisa cek ya di websitenya Basnas. Kalaupun ada yang sudah mau mengikuti kata Pak Hasbi boleh ya Pak ya. Kalau memang di situ sudah ada ini sahamnya berapa persen untuk dizakatkannya. Nah itu teman-teman tadi untuk udah dijelaskan ya mana yang long term dan mana teman-teman yang tadi lebih ke dagang ya, atau mungkin teman-teman di sini mungkin biasa ininya trader gitu Pak Hasbi kalau teman-teman itu. Ya, oke. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya, sebenarnya waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat saham ini di saat kapan Pak? Atau seperti sekarang Ramadan, kapan aja ketika saham tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya? Iya, itu kembali kepada harta kita sendiri. Kapan kita memiliki saham itu, maka kita catat. Saham A masuk nih, kita beli saham A, catat tuh. Sama seperti tabungan, Mbak Priska. Kalau kita punya saldo tabungan, catat. Saya
tapi ini ya, saldo tabungan yang mengendap yang belum dibayarkan zakat per bulannya. Tapi kalau kita membayarkan zakatnya per bulan misalnya, berarti saldo sisa yang terdapat di rekening kita itu selama 12 bulan sampai bulan ke-24 tidak kena zakat. Baru bulan ke-25 akan kena zakat baru, haulnya. Karena zakat yang pertama tadi sudah kita bayarkan di awal per bulan. Nah, maka selama tahun itu tidak kena, maka ketika melewati 12 bulan berikutnya, baru dia kena zakat. Nah, itu kita hitung, itu menjadi catatan kita. Oh, saldo kita katakan 100 juta nih. Kalau ternyata 100 juta masih mengendap segitu, ya, dan itu di tahun yang, karena tahun pertama emang itu nggak kena zakat karena udah kita bayarkan di per bulan tadi. Tapi setelah 24 bulan nanti tahun berikutnya baru kita kena zakat lagi gitu ya. Nah, sama juga dengan kita pemilik saham ini, sama demikian. Kita beli saham A, catat, oh, kalau dia sampai ke haulnya belum kita masih ngendap, berarti kita harus bayar zakatnya itu ketika nilainya sudah 85 gram emas. Tapi belum setahun sudah ganti lagi sahamnya, nggak apa-apa. Berarti nggak kena zakat itu, Mbak Priska. Belum setahun udah dijual lagi, ganti lagi saham berikutnya, dihitung lagi, catat lagi begitu. Jadi haulnya ini, bayarnya ini disesuaikan dengan kapan kita jatuh haul. Tetapi kalau pas Ramadan ya alhamdulillah, karena pahalanya bisa berlipat-lipat gitu ya. Bisa berlipat-lipat ibadah di bulan Ramadan ini, apalagi ibadah wajib seperti zakat ya. Itu pahalanya 70 kali lipat. Jadi sebenarnya kenapa kita bayar zakat di bulan Ramadan? Karena itu supaya pahalanya lebih meningkat aja, lebih 70 kali lipat ya. Kan gitu kalau bulan Ramadan ini ibadah ya. Iya, betul. Betul. Ibadah sunnah kita sama dengan pahala ibadah wajib, tapi ibadah wajib kita itu 70 kali dikali 70 kali lipatnya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kapan jatuh haulnya, dan ulama menyampaikan sebaik-baiknya adalah disegerakan dibayarkan zakatnya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Friska. Oke, jadi yang menjadi acuan itu haulnya ya Pak Hasbi ya. Dan kalaupun memang ya, betul. haulnya tapi belum Ramadan, ya memang baiknya gerakan ya nggak apa-apa, nggak harus menunggu Ramadan berarti ya Pak Hasbi. Ya, boleh juga Ramadan boleh tunda. Misalnya, oh ya bolehlah. Misalnya kemarin ya haulnya di bulan Desember, nggak apa-apa, nanti masih ada 3 bulan lagi, boleh. Asal dananya jangan dihabisin, itu udah masuk kewajiban kan. Disimpan dulu ini buat bayar zakat gitu. Tapi dibayarkannya ketika Ramadan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa berarti ditunda walaupun haulnya sudah tercapai. Nah, Pak Hasbi, misal untuk pembayaran zakat saham ini, nah ini yang menjadi pertanyaan juga, pembayaran zakat sahamnya apakah boleh di sembarang macam lembaga ini zakat amil, khususnya misal di sini via Basnas, itu seperti apa mekanismenya Pak? Sama seperti mungkin kayak zakat fitrah atau sejenisnya, atau seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau di Basnas sendiri itu, saya kira ini ya, untuk teman-teman sekalian saya hormati, kita mengikuti cara Nabi. Cara Nabi itu kalau kita bayar zakat harta, yaitu keamil resmi, keamil yang resmi. Termasuk dari hal ini adalah Basnas ya, karena Basnas ini adalah lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Rasulullah pada zaman dulu itu juga melakukan cara yang sama, tidak tidak menyerahkan zakat kepada masyarakat, tetapi dengan melantik orang-orang sahabat beliau, 25 sahabat yang beliau kirim ke berbagai wilayah untuk menghimpun dana zakat. Maka saya kira kita mengikuti sunnah Nabi, yaitu dibayarkan zakatnya melalui amil yang ditunjuk oleh negara, yaitu dalam hal ini saya kira Basnas ya, yang bisa saya sebutkan gitu ya, atau bisa ke lembaga zakat lain yang resmi juga sebetulnya bisa. Kenapa harus ke Basnas? Itu pertanyaannya. Pertama adalah amil yang ditunjuk oleh negara. Yang kedua adalah selalu diaudit
Ya, karena terus terang nih Mbak Friska, dana zakat ini dana yang sangat liquid ya. Kalau pengelolaannya tidak baik, tidak transparan, tidak ada pengawasan, maka itu rentan sekali untuk disalahgunakan. Maka bayarlah ke lembaga zakat yang diawasi seperti Basnas ini. Yang ketiga adalah ketika ada apa-apa bisa melaporkan, ya bisa kita juga menyiapkan aduan muzaki atau apa namanya itu portal aduan ya, itu ke Basnas juga demikian. Yang terakhir kita juga melaporkan program-programnya, ya kita juga melaporkan program-programnya apa saja. Nah, tapi kalau teman-teman di sini yang barangkali ingin membayar zakatnya itu langsung dalam bentuk sahamnya, nah ini ya, jadi langsung membayar zakatnya dalam bentuk sahamnya. Jadi kalau kambing ya zakatnya kambingnya 40 ekor kambing, kambing satu dizakati gitu ya. Nah, barangkali teman-teman ini ada yang tadi itu kalau ke Basnas berarti kewajiban apa namanya saham zakat saham itu dikonversi ke rupiah. Tapi kalau ada yang mau langsung membayarkan bentuk sahamnya, oh saya pakai saham saja deh, berapa lembar saya zakati. Itu bisa, tapi bukan ke Basnas, melalui mitra Basnas, yaitu melalui apa namanya itu ini ya, PT Henan Putih Rai ada itu. Ya. Jadi itu melalui PT Henan Putih Rai, melalui aplikasi HPX Syariah PT Henan Putih Rai. Itu langsung bisa dibayarkan dalam bentuk sahamnya. Nah, seperti itu ya Mbak Friska. Jadi kalau ke Basnas itu ya silahkan bisa menghitung sendiri. Kita beri dua opsi. Satu, menghitung sendiri tadi dengan cara capital gain. Kalau yang investasi ya, ditambah dengan dividen kita berapa, tinggal dibayarkan melalui Basnas dengan membuka website www.basnas.go.id/bayar zakat. Nah, gitu aja. Jadi basnas.go.id/bayar zakat, nanti tinggal pilih zakat sahamnya di sana. Itu hitung sendiri saja. Atau mau menghitung model tadi, udahlah saya punya saham A, saya cari rasio zakat saham saya berapa, ya melalui bisa berkunjung ke ini ya, sebenarnya masih di kajian, yaitu masih di www.puskasbasnas. Nah ini nih, jangan lupa nih, www.puskasbasnas. Nanti di sana ada publikasi official news, cari di situ rasio zakat saham lengkap, seluruh jenis saham emiten selain saham eh, saham Homer sama yang judi ya. Jadi untuk meskipun bukan bukan daftar efek syariah, tetap kita hitung zakatnya juga Mbak Friska. Karena menurut ulama-ulama ya, termasuk Dr. Habaz Zuhaili mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana hukum zakatnya obligasi.